Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini sahabat Cakrawala. Damai sejahtera Allah senantiasa bersama-sama dengan kita. Senang sekali rasanya pagi hari ini saya dapat kembali menjumpai semua sahabat Cakrawala melalui siaran Oasis Fajar. Siaran di mana kita dapat berjumpa di udara, di mana firman Tuhan disampaikan kepada kita. Dan saya yakin bahwa acara ini sudah banyak menjadi berkat bagi semua sahabat Cakrawala. Pagi ini sahabat Cakrawala, selama beberapa waktu ke depan kita akan kembali bersama-sama lagi untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Firman yang akan menjadi kekuatan, firman yang akan menjadi pedoman, firman yang akan menuntun arah langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu sahabat Cakrawala, sebelum kita membaca dan juga merenungkan bagian firman Tuhan, maka saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa, sebab kami tahu bahwa penyertaan-Mu bagi kehidupan kami sepanjang malam yang telah berlalu, kami sudah menikmatinya. Dan pagi ini kami bangun lagi dengan tubuh yang sehat. Kami diberkati untuk melakukan aktivitas kami lagi. Olehnya Tuhan, pagi ini sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami ingin mendengarkan bagian firman-Mu Bapa. Kami mohon supaya Engkau kuasai hati pikiran kami. Engkau tolong kami semua, hamba-Mu yang akan berbicara atas nama Tuhan. Tuhan juga suci, kuduskan dan urapi, sehingga benar-benar Tuhan, hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu kepada semua pendengar setia Radio Cakrawala pagi hari ini. Berfirmanlah, kami siap mendengar Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, belakangan kalau kita memperhatikan di negara kita ini, maka terjadi berbagai macam isu-isu yang berkonotasi perpecahan. Tentunya sahabat Cakrawala yang menyaksikan televisi atau Anda yang membaca di media-media sosial, media-media massa, Anda akan melihat satu kasus yang ramai diperbincangkan dalam beberapa waktu ini, di mana ada salah seorang anggota parlemen yang kemudian menyinggung salah satu suku di Indonesia ini. Dan ini menjadi begitu ramai saudara-saudara terkait dengan perpindahan ibu kota. Dan saya rasa bahwa Anda mengikuti ini. Dan akhirnya ini menjadi sebuah perdebatan secara khusus suku yang merasa mereka disinggung dalam hal ini. Mereka marah dan mengutarakan banyak hal yang menjadi kekecewaan mereka, bahkan protes mereka. Nah saudara-saudara, ini diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita lihat, maka sesungguhnya ini adalah salah satu dari banyak hal di mana ada indikasi-indikasi perpecahan, di mana ada indikasi-indikasi yang menjurus kepada kepentingan-kepentingan pribadi. Nah saudara-saudara, ini berkati Tuhan kita Yesus Kristus, tidak saja dalam dunia pada umumnya, tetapi kalau kita lihat sebenarnya dalam kehidupan bergereja juga, iblis mulai masuk dengan bibit-bibit perpecahan. Iblis mulai menggoyahkan dengan bibit-bibit perpecahan, bukan hanya antar gereja, tetapi juga kalau kita lihat secara jujur saudara-saudara, dalam sebuah jemaat pun ada bibit-bibit perpecahan yang mulai tumbuh. Nah pendengar setia Radio Cakrawala, itu sebabnya saya merasa begitu perlu untuk pagi ini membicarakan tentang kesatuan bagi kita semua. Bukan hanya supaya kita bersatu dalam NKRI, bukan hanya supaya kita bersatu dalam gereja, bukan saja supaya kita bersatu dalam persekutuan oikumene, tetapi kita bersatu juga dengan Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara, pagi ini saya memberi judul perenungan kita, Kebersatuan Gereja dengan Kristus. Kebersatuan Gereja dengan Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Efesus 4, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Efesus 4 ayat pertama sampai 16. Saya mengajak pendengar yang memiliki Alkitab untuk saudara dapat mengambil Alkitabnya. Saya berharap setiap program acara Oasis Fajar Anda dapat mendengarkannya dengan membaca dan membuka firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita.
Dan pagi ini saya ambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Kita akan baca, saya akan membacanya di sini dan saudara-saudara akan mengikutinya di sana. Firman Tuhan diberi judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tuhan memberkati kita. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, kitab Efesus adalah sebuah kitab yang digolongkan dalam surat-surat dari penjara, yakni surat yang ditulis Paulus ketika ia berada dalam penjara. Nah, saudara-saudara, di Efesus ternyata telah terjadi penyimpangan-penyimpangan akibat ada ajaran-ajaran sesat yang berdampak pada perpecahan jemaat. Itu sebabnya saudara-saudara, surat Efesus memiliki satu tema penting yang disebutkan Una Sancta, Iuna Sancta. Artinya yang satu dan yang kudus. Nah, tentunya saudara-saudara, secara kritis kita akan berpikir mengenai pentingnya kehidupan yang menyatu dengan Kristus. Nah, ini menurut pengamatan saya, saudara-saudara. Pengamatan saya bisa berbeda dengan pengamatan saudara. Ini saudara bisa setuju atau tidak. Entah saudara mau setuju atau tidak, tetapi ini pengamatan saya. Tidak sedikit orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi hidupnya ternyata tidak menyatu dengan Kristus. Saya ulangi, tidak sedikit orang-orang yang mengaku Kristen, tapi ternyata hidupnya tidak menyatu dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, ide utama yang ingin saya diskusikan bagi kita pagi ini, bahwa Allah menghendaki supaya kita bersatu dengan Kristus. Karena ternyata hanya kesatuan hidup dengan Kristus yang memungkinkan kita bisa hidup bersama dengan Dia, baik di dunia maupun di surga. Nah, pertanyaannya bagi kita, bagaimana sih ciri-ciri orang yang hidupnya bersatu dengan Kristus? Nah, pagi ini saudara-saudara, saya akan membahas satu bagian, dan selanjutnya saudara-saudara ada 3 bagian sebenarnya, tetapi kita akan membahas bagian kedua dan ketiga di hari berikutnya, besok dan juga lusa, saudara-saudara. Yang pertama, bagaimana orang yang hidupnya bersatu dengan Kristus? Nah, saudara-saudara, coba kita lihat
Yang pertama, ayatnya yang pertama juga, ayat 1 dari Efesus pasalnya yang keempat bilang begini. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Perhatikan bagian ini, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, saudara-saudara, orang yang bersatu dengan Kristus, dia akan menyadari tugas utamanya apa. Tugas utamanya apa? Nah, dalam bagian ini, Paulus hendak mengingatkan supaya orang-orang di Efesus hidup sesuai dengan panggilannya. Kenapa seperti ini, saudara-saudara? Sederhananya, di Efesus ada orang-orang yang katanya percaya Tuhan, tetapi tidak hidup dalam sikap sebagai orang yang percaya Tuhan. Mari kita perhatikan, saudara-saudara. Maksud Paulus dalam ayat ini untuk kemudian menjadi pelajaran penting bagi kita. Nah, dalam ayat ini, saudara-saudara, saya mencoba melihat dalam teks aslinya, di mana ayat ini bicara mengenai kehidupan. Dan Paulus bicara mengenai kehidupan yang sejalan, yang dalam teks aslinya dapat diartikan seperti ini, saudara-saudara. Perlihatkanlah hidup yang sejalan dengan siapa statusmu. Perlihatkanlah hidup yang sejalan dengan siapa statusmu. Menarik, saudara-saudara, karena Paulus menggunakan kata eklesia dalam bagian ini, yang memperlihatkan bahwa Paulus sedang menekankan supaya orang-orang Kristen memperlihatkan hidup yang sejalan dengan panggilan gereja. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar setia Radio Cakrawala, waktu saya mempelajari dengan teliti bagian ini, saya melihat bahwa kondisi jemaat di Efesus ternyata menunjukkan banyak penyimpangan. Antara lain, saudara-saudara, Efesus adalah kota yang terkenal dengan penyembahan berhala. Ada kuil Dewi Artemis di sana. Dan salah satu bentuk penyembahan kepada Dewi Artemis adalah dengan melakukan hubungan seks. Tidak hanya itu, saudara-saudara, kalau kita melihat dalam Efesus pasal 5, di sana rupa-rupa kejahatan dilakukan. Ada percabulan, saudara-saudara, ada keserakahan, kecemaran, dan hal-hal lain, perkataan kosong, sembrono, dan hal-hal lain yang tidak harusnya dilakukan oleh orang-orang Kristen. Nah, saudara-saudara, kalau kita serius dan kalau kita jujur mau mengatakan bahwa kondisi seperti ini terjadi dengan orang-orang Kristen pada zaman ini, banyak orang telah melupakan bahwa hidup kita sehari-hari harusnya sejalan dengan status kekristenan kita. Banyak orang Kristen yang kemudian menjadi orang yang munafik, tidak lagi punya kasih, bermulut besar, tetapi tidak punya tindakan apa-apa, menjadi batu sandungan untuk sesama, hidup untuk diri sendiri, bicara sembrono, menyembah berhala, menyembah setan, saudara-saudara, tidak mau mengerti kehendak Allah, pemabuk, tidak tahu bersyukur, suka meninggikan diri. Nah, saudara-saudara, coba kita renungkan, apakah untuk ini kita dipanggil menjadi orang Kristen? Tentu tidak, saudara-saudara. Alkitab mengajarkan kepada kita supaya saudara dan saya sebagai orang-orang yang telah dipanggil dan diselamatkan oleh Kristus, harusnya hidup kita sepadan dengan status itu. Harusnya kita setara dengan status itu. Harusnya sikap pemikiran kita, perkataan kita setara dengan label kita sebagai pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara pendengar setia dalam masa akhir ini, ingatlah satu hal, bahwa saudara dan saya, kita punya tugas yang penting. Tugas penting itu apa? Saudara dan saya harus menunjukkan hidup yang sejalan dengan status kita. Ingat bahwa saudara dan saya dipanggil, kita dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Maka saudara-saudara, orang yang adalah milik Kristus, harusnya jika kita sakit, kita datang kepada Kristus. Bukan kepada dukun, bukan kepada orang-orang pintar, saudara-saudara. Ingat bahwa kita dipanggil, kita dibenarkan oleh Tuhan.
maka seharusnya kita menjadi orang-orang yang hidup benar. Kalau Allah memanggil kita untuk dibenarkan, maka seharusnya kita menjadi orang-orang yang juga menunjukkan sikap-sikap yang benar. Saudara dan saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Maka semestinya saudara-saudara, waktu, tenaga, talenta kita, bahkan uang kita, harta kita, tidak keberatan kita gunakan untuk pelayanan Tuhan. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk merdeka. Nah, semestinya saudara-saudara, orang yang dipanggil untuk merdeka, kita tidak lagi hidup dalam ikatan dosa. Kita meninggalkan semua sikap-sikap yang lama dan hidup dalam kemerdekaan. Saudara, kita dipanggil untuk menerima kemuliaan. Maka semestinya kemuliaan Allah itu ada di atas kita. Kita dipanggil untuk menerima damai sejahtera, saudara-saudara. Maka seharusnya bukan hanya kita yang merasakan damai sejahtera, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita juga merasakan damai sejahtera akibat kehadiran kita. Saudara-saudara, ini penting bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, jangan sampai kita lupa bahwa hidup kita harus berpadanan dengan kekristenan. Hidup kita harus sepadan dengan apa yang Kristus lakukan. Pendengar setia, saya secara manusia dalam hati sering bertanya. Karena begini, maaf jika saya harus menggunakan analogi ini, dan maaf kata jika saudara-saudara tersinggung. Puji Tuhan, artinya saudara masih punya hati. Banyak orang-orang Kristen yang kadang-kadang saudara-saudara tidak sepadan dengan hidupnya. Contoh, kehidupannya dalam media sosial. Hari ini statusnya memberkati, saudara-saudara. Oh, puji Tuhan, Allah sudah tolong saya. Puji Tuhan, praise the Lord hari ini. Tetapi besok atau sebentar siang, saudara-saudara, statusnya akan menyindir orang lain. Dasar ngana, orang tidak tahu diri. Kita sudah baik sama ngana. Ngana kasih begitu pak kita. Banyak saudara-saudara. Nah, saudara-saudara ini berkati Tuhan, tidak sepadan. Banyak orang Kristen yang akhirnya tidak lagi sepadan dengan panggilannya. Ketika kita menjadi yang harusnya menjadi damai sejahtera, tetapi justru kita yang membawa cerita ke sana dan ke sini, sehingga orang lain bertengkar akibat kita. Banyak orang-orang yang tidak lagi sepadan, saudara-saudara, yang harusnya mereka merdeka, mereka terlepas dari dosa-dosa masa lalu, tetapi banyak orang yang tidak mau melepas dosa-dosa mereka. Maaf, ada laki-laki, ada bapak-bapak yang nyaman-nyaman saja dengan wanita idaman lain mereka. Dan mereka sedang menjalani hubungan gelap di tengah-tengah hubungan rumah tangga yang diberkati. Begitu juga wanita. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini mengajar kepada kita bahwa saudara dan saya di masa-masa ini kita tidak boleh terpisah dari Kristus. Di masa-masa ini kita tidak boleh, saudara-saudara, menjadi pihak yang berlawanan dengan Kristus. Allah mau supaya kita sebagai orang yang diselamatkan itu bersatu dengan Kristus. Karena melalui kesatuan hidup kita dengan Kristus, memungkinkan kita hidup dengan Dia baik di dunia maupun di sorga. Nah, bagaimana hidup yang bersatu dengan Kristus? Apa ciri-cirinya? Kita belajar pagi ini. Hal pertama, bahwa ciri-ciri orang yang hidup bersatu dengan Kristus, kehidupannya, kelakuannya, pemikirannya, perkataannya, statusnya di media sosial akan berpadanan dengan panggilannya sebagai pengikut Kristus. Biarlah firman Tuhan pagi ini akan menuntun kita. Biarlah firman Tuhan ini akan menegur kita. Biarlah kita memberi hati dan diri kita untuk diubahkan. Sehingga saudara-saudara, melalui perubahan kehidupan kita, melalui hal-hal yang kita tunjukkan, Allah dimuliakan. Dengan demikian, saudara dan saya merupakan saksi atau bukti nyata kesatuan hidup dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami datang kepada Tuhan pagi ini bersyukur kepadamu.
karena kami mendengar bagian firman-Mu yang mungkin firman ini keras, yang mungkin firman ini menusuk jiwa kami. Tetapi Tuhan, terima kasih, sebab kalau kami mendengar dan kami menjadi sakit, itu artinya kami masih dapat diubahkan oleh Tuhan. Dan kami mohon supaya ketika firman-Mu menegur kami, beri kami hati yang mau berubah, beri kami pikiran yang mau berubah. Tolong kami supaya kami bukan hanya menjadi orang Kristen yang terdaftar sebagai anggota gereja, bukan hanya sebagai orang Kristen yang terdaftar sebagai penduduk di KTP dengan agama Kristen, tapi tolong kami supaya kami menjadi orang Kristen yang hidup kami berpadanan dengan panggilan kami. Kami dipanggil untuk hidup kudus, kami dipanggil untuk menjadi milik Kristus, kami dipanggil untuk melayani, kami dipanggil untuk menerima kemuliaan, kami dipanggil untuk terima damai sejahtera, kami dipanggil untuk menyelesaikan pertandingan iman kami. Olehnya Tuhan, tolong kami, Roh Kudus bantu kami, supaya kami bisa hidup sesuai dengan panggilan kami. Hamba-Mu berhenti bicara Tuhan, Roh Kudus-Mu akan tolong kami menjalani firman-Mu ini. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, pagi ini hamba berdoa bagi semua pendengar setia Radio Cakrawala. Mungkin di antara mereka ada yang sakit hari ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah. Mungkin ada di antara mereka yang sedang bimbang. Kami mohon supaya Allah kuatkan. Mungkin ada pendengar setia Cakrawala yang secara langsung maupun tidak langsung mendengarkan renungan firman Tuhan ini, dan masih hidup dalam kondisi yang tidak sepadan dengan panggilan mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah kembalikan mereka ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, yang sepadan dengan Kristus. Hamba juga berdoa jika ada sahabat Cakrawala yang pagi ini juga berulang tahun, Tuhan Yesus juga menyertai kehidupan mereka. Kami percaya bahwa berkat anugerah Tuhan terus nyata dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, dan juga masa depan mereka. Segala aktivitas kami hari ini Bapa, semua pendengar kami yang akan melakukan aktivitasnya di kantor, di sekolah, di kampus, di instansi-instansi swasta, di kebun, di sawah, dimanapun kami beraktivitas hari ini, Tuhan pun menyertai. Lindungi kami Bapa, jauhkan dari mara bahaya, kekuatan kesehatan daripada Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan di Radio Cakrawala ini terus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon supaya Allah terus akan menolong. Radio ini milik-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan yang bertanggung jawab penuh untuk pelayanan Tuhan di radio ini. Berkati semua alat-alat yang kami gunakan. Berkati penyiar-penyiar yang akan menyuarakan suara mereka, sehingga melalui kehadiran radio ini ada sukacita yang dirasakan, ada penghiburan, ada kekuatan, ada damai sejahtera yang boleh dirasakan oleh anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini hidup kami hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, untuk Tuhan pelihara, Tuhan jaga, dan Tuhan berkati. Demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur serta memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala, terima kasih Anda sudah bersama dengan kami. Kita akan berjumpa lagi besok hari dalam program acara yang sama. Sahabat Cakrawala, kami mengumumkan sekali lagi bahwa program Oasis Fajar yang tadinya diputarkan jam 6 pagi, maka sekarang dimajukan sedikit ke jam 5.30, setengah 6 pagi. Dan kita berharap bahwa program ini terus akan menjadi berkat bagi kita semua. Dari Jalan Maluku nomor 20, saya Kapten Jeffrey Manansang pamit undur diri. Selamat beraktivitas sahabat Cakrawala. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.